berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, kami akan terus bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, ya Tuhan kami, yang begitu mengasihi kehidupan kami, dan yang senantiasa membukakan banyak rahasia-rahasia kebenaran-Mu, agar kami memperoleh gambaran yang lebih luas lagi tentang pengharapan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Di dalam kasih karunia-Mu kami memperoleh segala sesuatu yang kami perlukan untuk bisa hidup lebih taat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih, inilah kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami ingin bersama-sama melihat kembali, membaca, merenungkan, dan mendengarkan berbagai pengertian yang baru yang Tuhan bukakan bagi kami dari setiap kebenaran firman-Mu. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa di dalam sorga. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk kita semua. Ya, selamat pagi, salam kudus ya. Saudara-saudaraku, mari kembali kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Efesus. Ya, Efesus pasal 1. Kita masih akan bersama-sama membaca ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Ya, saudara-saudaraku, saya akan membacakan untuk kita ya Efesus pasal 1 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 5 sekali lagi, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin ya kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa kita diminta oleh Rasul Paulus untuk memperhatikan apa yang Tuhan pesankan kepadanya sebagai juru bicara atau sebagai penyampai pesan Tuhan kepada kita bangsa-bangsa lain. Maka kita diminta untuk memperhatikan dengan serius apa yang Tuhan Yesus pesankan kepada hambanya, kepada Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka di sini kita mendapat suatu gambaran yang khusus ya, yang spesial melalui apa yang sudah kita baca tadi, bahwa dikatakan di dalam kasih ya, di dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada maksud Tuhan sebelum dunia dijadikan yang dinyatakan melalui hambanya Rasul Paulus kepada kita, dan ada juga maksud dan rencana Tuhan ya yang disampaikan kepada bangsa Israel sesudah dunia dijadikan. Jadi ini adalah satu rencana, bagian rencana daripada Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita bersama-sama belajar memahami Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang kita alami saat ini adalah merupakan pernyataan ya,
perwujudan kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Paulus mengatakan perhatikanlah, ya dalam 2 Timotius 2 ayat 7 dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, maka Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat membutuhkan pengertian yang baru, ya, untuk kita memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini, supaya kita bisa fokus, ya, memenuhi apa yang Allah kehendaki dalam setiap panggilan kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita memerlukan kekuatan dan kita harus mengambil dari sumbernya. Amin. Kita membutuhkan kekuatan yang besar, ya, untuk menghadapi berbagai persoalan masalah dalam kehidupan kita, ya. Karena itu saudaraku, kita harus mengambil dari sumbernya. Sumber kekuatan kita adalah dari kasih karunia Allah. Kita sudah mendengarkan itu dari apa yang Paulus katakan kepada hambanya, pelayan muda, yaitu Timotius, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi inilah yang dirancangkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang didewasakan di dalam Kristus, supaya kita bisa mewarisi, ya, warisan sorgawi yang membuat kita mampu mewarisi, ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, pelayanan pemberitaan Injil kasih karunia Allah, Injil anugerah Allah. Ini adalah merupakan karunia yang mempersatukan kita di dalam pekerjaan pelayanan. Amin. Sekali lagi, mempersatukan kita dalam pekerjaan pelayanan untuk menggenapi tujuan rencana Allah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka mari kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-16, ya, Roma pasalnya yang ke-16. Saudara-saudara, di sini kembali lagi Rasul Paulus menyampaikan kepada kita dari mana kita dan bagaimana kita memperoleh kekuatan yang besar untuk bisa tetap hidup taat kepada kehendak Tuhan. Maka kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-25. Ya, saya akan membacakan untuk kita Roma pasal 16 ayat 25. Bagi Allah yang berkuasa menguatkan kamu. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kekuatan yang kita peroleh, kekuatan yang kita gali atau yang kita dapatkan itu adalah kita membutuhkan kekuatan yang daripada Allah yang berkuasa, ya. Menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah keunikan, keistimewaan daripada berita Injil yang kita terima dari Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus, yaitu Injil kasih karunia Allah yang dipakai oleh Allah menguatkan kita semua. Amin. Pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyataan rahasia Allah yang telah dipersiapkan sebelum dunia dijadikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat penting kita pahami dengan baik bahwa ketika Tuhan Allah memanggil Abraham, ya,
untuk menyampaikan perjanjiannya kepadanya. Janji Tuhan bagi Abraham untuk mewarisi bumi ini, saudaraku, orang-orang Israel, nabi-nabi orang Israel, nabi-nabi perjanjian lama mengetahui hal itu adalah sesudah dunia terbentuk, sesudah dunia dijadikan. Tetapi saudara-saudaraku, setelah kita mendengarkan, menerima berita tentang keselamatan melalui kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada Rasul Paulus, Paulus mengatakan ini adalah berita kebenaran Allah, berita keselamatan yang dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Maka disebutkan di situ tadi pemberitaan tentang Yesus Kristus yang sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang perlu kita mengerti secara lebih lengkap bagaimana gambaran tentang firman Allah yang secara rahasia dinyatakan kepada Rasul Paulus dan disampaikan kepada kita mengenai rancangan Allah, yaitu untuk memberkati semua manusia yang percaya kepadanya akan ditempatkan di dalam surga di atas bumi. Bapak Ibu Saudara, saudara tahu bahwa apabila kita membaca firman Tuhan di dalam kitab perjanjian lama, semua rancangan Allah disampaikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan juga kepada nabi-nabi bangsa Israel adalah untuk mewujudkan rencana Allah untuk memberkati bumi ini, memberkati manusia di bumi sampai kepada kedatangan Yesus Kristus, pada kelahiran Yesus Kristus, pada saat Yesus Kristus melayani bangsanya, bangsa Israel di bumi ini. Semuanya itu adalah dalam rangka untuk menggenapi nubuatan supaya jadilah kerajaan Allah di bumi seperti di dalam sorga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah maka di sini kita lihat bahwa Paulus katakan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah berkuasa saat ini menguatkan kita menurut kebenaran Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Amin. Jadi kalau orang tidak mengerti, orang yang mengaku percaya kepada Yesus tidak memahami apa keunikan daripada kerasulan Rasul Paulus dan apa keunikan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kemungkinan besar mereka keliru dalam hal memahami rencana Tuhan saat ini. Akan keliru memahami apa yang sebetulnya yang sedang Tuhan kerjakan saat ini dan apa yang tidak dikerjakan oleh Tuhan saat ini. Dan saudara-saudara, tidak heran kalau banyak orang mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa dia harus mengalami hal-hal yang tidak bisa dia terima secara akal pikiran. Mengapa terjadi hal-hal yang jahat di dunia ini, di bumi ini? Mengapa orang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal? Dan mengapa pula orang-orang yang benar harus menderita? Mengapa juga orang-orang yang memberitakan kebenaran Kristus harus mengalami penganiayaan, penolakan, dan seterusnya? Tetapi kalau saudara dan saya memahami dan mengerti rancangan Tuhan saat ini adalah bagaimana supaya kita tetap teguh di dalam tugas yang Tuhan percayakan, sekalipun kita harus menghadapi berbagai tekanan dalam kehidupan ini, tapi kita tahu bahwa ada kekuatan Allah yang memampukan kita melalui pengertian kita yang benar terhadap kebenaran Injil kasih karunia Allah mengenai pemberitaan tentang Yesus Kristus yang sesuai dengan penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya.
maka saudara dan saya akan tetap bisa mengerti bahwa Allah sedang membentuk, merajut kehidupan kita yang baru ini sesuai dengan rancangannya, supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan kita Yesus Kristus tepat sasaran, sesuai dengan rancangan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Menjadikan kita menjadi orang-orang yang didewasakan dalam iman, dan kita sanggup untuk tetap memuliakan Tuhan sekalipun hidup di bawah tekanan, karena kita tahu bahwa ada Injil Kristus yang menguatkan kita semua. Amin. Ada berita kabar baik yang menjadi pusat daripada harapan kita semuanya, bahwa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang diperkenankan untuk bisa menyaksikan kemurahan dan kebaikannya di dalam berbagai situasi apapun. Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar supaya nama Kristus tetap dimuliakan di dalam setiap pemberitaan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pentinglah kita, saudaraku, memahami bagaimana Paulus memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, dan kita juga harus mengambil bagian di dalamnya, sebab kekuatan kita ada di sana. Amin. Kita, saudara-saudaraku, harus bersatu hati. Amin, saudara-saudara. Kita harus mengambil bagian, berpartisipasi di dalam tugas yang Tuhan percayakan, yang dapat menguatkan kita semua untuk memahami betapa Allah sangat mengasihi semua orang. Amin. Betapa Allah sangat mengasihi semua orang dan tidak memperhitungkan dosa-dosa mereka lagi. Amin. Itu yang dikatakan. Kenapa tidak memperhitungkan dosa-dosa manusia lagi? Kenapa Allah melalui Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus bahwa Allah tidak sedang menghukum manusia saat ini, tetapi Allah sedang menyelamatkan manusia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena kita tahu bahwa semua kesalahan, semua dosa manusia telah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, dan itu adalah merupakan berkat yang terbesar yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya saat ini. Tidak ada kekayaan, tidak ada kemakmuran, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera yang melebihi daripada ketika saudara dan saya mempercayai dan mengetahui bahwa kita sudah pasti diselamatkan ke surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah merupakan anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Dan melalui anugerah yang terbesar itu juga kita dikuatkan dalam menjalankan tugas dan bagaimana kita taat melayani Tuhan sampai akhir daripada hidup kita. Kekuatan yang besar yang bersumber daripada keselamatan itu tidak akan bisa habis dan tidak akan pernah berkurang, tetapi akan terus memberikan kepada kita motivasi untuk melihat bahwa sungguh Allah sangat mengasihi kita. Amin. Sungguh Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga Dia tidak akan membiarkan kita menjadi sia-sia dalam perjalanan kehidupan kita ini. Betapapun persoalan masalah yang datang menghadang setiap langkah dan perjuangan kita, kita tahu Yesus Kristus sudah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Kita akan tetap hidup bersama-sama dengan Dia, dan kita mempunyai pengharapan yang sangat besar bahwa kita akan dimampukan menanggung segala perkara di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Dan itu kita pahami Bapak Ibu Saudara dari mana? Ketika kita semua terus sebagai orang percaya, sebagai orang kudusnya Tuhan, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa sumber kekuatan kita, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, yang menyelamatkan setiap
keluarga-keluarga, rumah tangga, jemaat-jemaat Tuhan. Itulah kekuatan yang bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, yang tidak akan pernah, saudara-saudaraku, yang tidak akan pernah, saudaraku, kekuatan Injil itu, kekuatan Kristus itu, Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah berhenti, tetapi akan terus menopang ya kehidupan kita dan memberikan keyakinan yang lebih dalam kepada kita semua bahwa kita akan tetap hidup berbuah ya bagi Allah. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah ya tugas kita sebagai orang yang percaya datang kepada pengetahuan yang benar supaya kita mengerti betapa jangkauan daripada ya kekuatan Allah, jangkauan daripada kasih Allah, jangkauan daripada firman Allah yang terus menelusuri ya kehidupan kita yang baru di dalam Yesus Kristus, bahwa kita dimampukan untuk tetap bisa berkarya untuk memuliakan Tuhan kita. Oleh sebab itulah rahasia ini, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan ya di ayatnya yang ke-26, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Amin. Ketaatan iman, saudara-saudaraku, di sini adalah ketaatan iman yang dinyatakan di dalam pasal 1 ya, ayatnya yang ke-17 ya, Roma pasal 1 dan pasal 16 ini bertautan, Bapak Ibu Saudaraku ya, yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 1 ayatnya yang ke 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, itu dalam terjemahan Alkitab, terjemahan baru Alkitab berbahasa Indonesia ya, tetapi kita mendapatkan atau lebih baik memperbandingkan dengan terjemahan yang lebih tepat dalam Alkitab yang berbahasa Inggris. Dikatakan bahwa sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rahasia ini dibukakan oleh Tuhan Yesus melalui dan kepada Rasul Paulus, bahwa sekarang ini, saudaraku, yang Tuhan kerjakan, ya, yang Tuhan nyatakan saat ini adalah bagaimana setiap orang, setiap kita, orang-orang kudusnya Tuhan, ya, bisa menyampaikan dan menyaksikan tentang kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Dan di sini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memahami iman yang dimaksudkan di sini adalah tentang kesetiaan daripada Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena iman itu, saudara-saudaraku, bukanlah sesuatu yang kosong, atau iman itu tidak berdiri di dalam kegelapan. Iman itu tidak berdiri di dalam kebutaan. Tapi iman itu adalah dipenuhi dengan ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketaatan ini bukanlah ketaatan manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan di Efesus pasal 2, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketaatan Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, di atas kayu salib, ketaatannya melakukan seluruh kehendak Bapa di surga. Ketaatan Yesus Kristus yang rela menyerahkan
nyawanya, bukan hanya tubuhnya dan darahnya yang tertumpah, tetapi nyawanya sendiri pun diserahkannya untuk menggantikan kita, saudara-saudaraku, supaya Yesus Kristuslah yang menanggung semua hukuman itu di atas kayu salib. Sehingga dia berkata, sudah selesai. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran Allah, itulah kebenaran Allah. Kebenaran yang berdasarkan ketaatan Yesus Kristus yang menjadi jalan pendamaian bagi manusia. Bukan ketaatan manusia yang diperhitungkan oleh Allah untuk menjadi kebenaran bagi masing-masing orang. Karena tidak ada manusia yang taat di hadapan Allah secara sempurna. Dan bagi Tuhan Allah saat ini, ketaatan manusia yang diperhitungkan adalah ketaatan yang sempurna. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kali kita memikirkan bagaimana kita taat kepada Tuhan, maka tidak bisa lepas dari kepercayaan kita, tidak bisa lepas dari pengetahuan kita, tidak bisa lepas dari ingatan kita, tidak bisa lepas dari pemberitaan kita tentang salib Kristus. Amin. Karena disitulah Bapak Ibu Saudaraku bertumpu. Ya, itulah menjadi tumpuan daripada pengharapan kita. Itulah menjadi tumpuan daripada segala berkat yang kita terima. Itulah yang menjadi tumpuan daripada segala perbuatan kita dan motivasi kita, sebab salib Kristus adalah kemuliaan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya saudara dan saya harus berkeputusan, harus berani berkeputusan, mengambil bagian di dalam pekerjaan pemberitaan tentang kasih Allah yang sempurna, pemberitaan tentang salib Kristus, pemberitaan tentang rahasia Allah yang saat ini dijadikan sebagai jalan untuk membuat manusia berharga di mata Tuhan, membuat manusia menjadi anak-anak Tuhan, dan menerima setiap orang yang percaya saat ini menjadi anggota tubuh Kristus agar dapat mengalami pembaharuan kehidupan sesuai dengan rancangan Allah di dalam Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudara, di sini kita lihat tadi dikatakan, sebab di dalamnya, di dalam berita Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, karena seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita hanya bisa hidup, saudaraku. Kita hanya bisa mampu. Kita hanya bisa bergerak dan terus hidup di dalam ketaatan Yesus Kristus, karena kita percaya bahwa kasih karunia Allah itulah yang menjadi jalan satu-satunya bagi kita untuk bisa hidup benar di hadapan Allah. Oleh karena itu, cermin daripada ketaatan kita itu, Bapak Ibu Saudaraku, harus digambarkan dari setiap kesaksian kita. Amin. Setiap kesaksian kita adalah kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini, ya, bukan kebaikan kita, bukan kebaikan manusia, tetapi kebaikan Allah yang ingin kita saksikan melalui apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbincangkan, dan apa yang kita beritakan kepada semua orang. Begitu baik Allah itu, Dia tidak memperhitungkan segala kesalahan, segala dosa kita, sebab Dia telah menanggungnya di atas kayu salib. Itulah Bapak Ibu Saudaraku, sumber kekuatan kita. Jadi saudara dan saya akan bisa menilai ya bagaimana pertumbuhan iman kita di dalam pengenalan akan Kristus adalah apabila kita mempunyai motivasi yang kuat untuk menyaksikan tentang kebenaran Allah, yaitu bagaimana kita menyampaikan kepada semua orang tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah mengampuni segala dosa manusia. Amin. Itulah ya saudaraku, sebagai tanda, sebagai bukti
bahwa saudara dan saya memang sudah masuk di dalam suatu konsep ya yang besar di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam melakukan pekerjaan Allah yang terbesar saat ini bagi manusia adalah bagaimana kita mengambil bagian di dalam tugas pemberitaan Injil kasih karunia Allah, karena di sanalah Bapak Ibu Saudaraku ya kita bisa menggambarkan kasih Allah yang sempurna di hadapan semua orang. Nah, saudaraku, berdoalah, amin. Berdoalah bagi diri saudara masing-masing, dan berdoalah bagi setiap keluarga-keluarga kita. Berdoalah bagi setiap jemaat tubuh Kristus supaya fokus kita ya adalah mengambil kekuatan kita, mengambil sumber daripada sukacita dan damai sejahtera kita dari kehendak Allah yang paling tepat, yang sesungguhnya saat ini. Amin, saudara-saudaraku, supaya kita bisa terus eksis di dalam setiap perjuangan ya iman yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita tetap bisa mempunyai sumber yang memampukan kita sanggup bertahan melewati semua berbagai tantangan, ujian, dan pencobaan. Dengan sungguh-sungguh kita, saudara-saudaraku, bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, memuliakan Tuhan, mempersembahkan tubuh kita, amin, yang sudah dibayar lunas, sudah ditebus dengan lunas dengan harga yang mahal. Ya, Paulus mengatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, amin. Dan satu cara yang paling tinggi, satu cara yang paling mulia, satu cara yang paling terhormat bagi saudara dan saya adalah apabila kita melakukan perbuatan baik, yaitu menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada semua orang yang terhubung dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah rahasia Allah yang tersembunyi, yang berabad-abad lamanya, ya, namun sekarang dibukakan kepada kita. Mata kita menjadi sangat terbuka dan pikiran kita diberikan pencerahan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, bahwa hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tidak bergantung kepada kekuatan kita sendiri, amin. Hidup kita tidak bergantung kepada keadaan dunia, tapi hidup kita yang baru bergantung kepada kekuatan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara dan saya telah dipilih menjadi anak-anak Tuhan yang didewasakan, amin. Anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam iman, yang mampu memahami keadaan kehidupan saat ini berdasarkan rahasia firman Tuhan, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah satu penghargaan yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita. Selagi kita diberikan panjang umur, diberikan kita, saudaraku, kesempatan, diberikan kita waktu, saudaraku, marilah, saudara, mari kita satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan, kita saling mengasihi, dan kita bersatu hati. Kita memikirkan bagaimana kehendak Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita bersama. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersatu senantiasa dalam pemikiran yang mulia ini, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk kesetiaan kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan mari kita, saudaraku, tetap bersemangat, pantang menyerah. Kita jangan sampai kendor, tetapi biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau terus mengingatkan kami kepada berita kebenaran, yaitu berita kabar baik, kabar sukacita yang merupakan kehendak Allah yang paling utama saat ini untuk kami perlihatkan kepada semua orang, untuk kami saksikan kepada semua orang, supaya kami tidak berfokus terus kepada kelemahan-kelemahan diri kami, supaya kami tidak berfokus kepada keadaan dunia yang berubah-ubah,
supaya kami tidak diombang-ambingkan oleh keadaan yang tidak stabil, tetapi kami boleh tetap percaya, fokus kepada apa yang Tuhan tetapkan menjadi sumber kekuatan dan sukacita damai sejahtera kami, yaitu di saat kami terus bersama-sama memikirkan tentang kehendak Allah, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur pagi hari ini, namamu dipermuliakan, dan terima kasih untuk semangat daripada semua saudara-saudara kami yang sangat luar biasa. Inilah tanda bagaimana kami menyatakan akan keberanian iman kami, bahwa pengharapan kami tiada putus-putusnya, karena di dalam Kristus Yesus kami memperoleh segala sesuatu yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam sorga. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Bet. Terima kasih semuanya. Sangat luar biasa pagi hari ini. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kembali dulu kepada hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Terima kasih. Salam.